Halo sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai mitos Laode Wuna. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Dalam kehidupan ini, terdapat berbagai macam mitos yang dipercaya oleh sebagian besar umat manusia. Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa yang mengandung arti mendalam dan diungkapkan dengan cara gaib. Setiap daerah dan suku bangsa memiliki mitosnya masing-masing. Terkadang, dalam suatu daerah terdapat belasan bahkan puluhan cerita mitos yang dipercaya dan selalu diceritakan turun-temurun oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Layaknya daerah-daerah lain di Indonesia, di daerah tempat kelahiran saya yaitu di Pulau Buton juga memiliki cerita-cerita mitos yang selalu diceritakan secara lisan sejak zaman dahulu. Salah satu mitos yang berkembang dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat sampai saat ini adalah tentang sosok makhluk sakti mandraguna yang memiliki bentuk tubuh yang tidak lazim, yaitu separuh ular dan separuh lagi manusia. Masyarakat di daerah saya menyebut makhluk ini dengan sebutan nama Laode Wuna. Dinamakan Laode Wuna karena menurut cerita bahwa ia lahir di Pulau Muna, yaitu sebuah pulau yang terletak tidak jauh dari Pulau Buton. Dan sekaligus Laode Wuna juga merupakan putra dari salah satu Raja Muna yang bernama Omputa Sangia. Untuk lebih jelasnya silakan kawan-kawan simak kisah tentang Laode Wuna. Syahdan, di Pulau Muna hiduplah seorang raja yang bergerak Omputa Sangia. Nama asli dari Omputa Sangia adalah Laode Husaini. Diperkirakan beliau memerintah pada tahun 1716 sampai dengan 1757. Omputa Sangia memiliki seorang istri yang sudah dinikahi selama 70 tahun. Dalam kesehariannya, Omputa Sangia hanya disibukkan dengan berbagai macam urusan pemerintahan. Akibatnya, beliau tidak pernah berpikir untuk memperoleh keturunan sebagai pelanjutnya. Pada suatu malam, ketika Omputa Sangia duduk merenung di tempat beristirahatnya, ia pun mulai menyadari bahwa setelah 70 tahun pernikahannya, ia dan istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Keadaan ini pada akhirnya membuat Omputa Sangia menjadi resah dan frustasi. Suatu hari, Omputa Sangia mendapat kabar dari pengawal kerajaan bahwa Pulau Muna dikunjungi oleh seorang saudagar dari Arab dengan niat untuk menyebarkan agama Islam. Saudagar tersebut bernama Saidi Rabbah. Pengawal kerajaan itu menambahkan pula bahwa Saidi Rabbah memiliki kesaktian yang luar biasa, dan karena kesaktian itu, Saidi Rabbah datang di Pulau Muna lewat udara. Mendengar berita itu, Omputa Sangia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Saidi Rabbah agar datang menemuinya di istana. Olehnya itu, berangkatlah pengawal kerajaan tersebut ke tempat Saidi Rabbah. Setelah raja menunggu seharian di istana, akhirnya pengawal yang disuruhnya tadi kembali, namun tidak bersama Saidi Rabbah. Melihat wajah raja yang kelihatan marah, pengawal tersebut menjelaskan alasannya mengapa ia tidak datang bersama Saidi Rabbah. Pengawal itu mengatakan bahwa Saidi Rabbah tidak ingin datang ke istana karena raja memelihara babi, dan menurut ajaran agama Saidi Rabbah yakni Islam, babi adalah binatang yang haram. Demi untuk menghadirkan Saidi Rabbah ke istana, Omputa Sangia rela melepas seluruh babi peliharaannya, dan setelah itu diperintahkan pengawal untuk kembali menjemput Saidi Rabbah. Dan tak lama kemudian datanglah Saidi ke istana dan menanyakan perihal pemanggilan dirinya. Omputa Sangia pun berkata bahwa perihal pemanggilan Saidi Rabbah ke istana karena ia ingin menguji kesaktiannya yang dimiliki Saidi Rabbah. Pertama-tama, Omputa Sangia meminta Saidi Rabbah untuk membaca isi hatinya. Apabila Saidi Rabbah dapat membaca apa yang ia inginkan saat itu, maka Omputa Sangia akan masuk Islam. Dengan kemampuan yang dimiliki, Saidi Rabbah pun mengatakan bahwa raja ingin sekali memiliki seorang anak karena istrinya tidak bisa untuk mendapatkan keturunan. Dan untuk mewujudkan keinginan Omputa Sangia, maka berdoalah Saidi Rabbah kepada Tuhan agar istri Omputa Sangia yang sudah tua itu bisa mengandung seorang anak. Namun beberapa hari berlalu, doa yang dipanjatkan Saidi Rabbah tidak kunjung terkabul. Olehnya itu muncul kecurigaan dalam benak Omputa Sangia bahwa Saidi Rabbah tidaklah terhebat seperti apa yang dibicarakan.
Dengan belum terkabulnya doa Saidi Rabah, tidak lantas membuatnya putus asa. Ia pun kembali berdoa dan terus berdoa. Dan pada akhirnya doa Saidi Rabah diterima oleh Allah. Istri raja pun mengandung dan pada akhirnya Om Puta Sangia masuk agama Islam. Sebelum ia kembali, Saidi Rabah mengingatkan pada Om Puta Sangia bahwa roh yang ada dalam kandungan istrinya adalah roh yang terpaksa diberikan Tuhan karena umur Permaisuri sudah sangat tua. Tibalah waktunya Permaisuri untuk melahirkan. Ternyata perkataan Saidi Rabah benar. Anak yang dilahirkan oleh istri Raja Muna tersebut adalah berupa makhluk berbadan setengah manusia dan setengah ular. Anak itu diberi nama Laode Wuna. Raja pun sangat sedih melihat kondisi anaknya. Setiap hari apabila ada kunjungan tamu dari Bugis ataupun Minangkabau, anaknya yang diberi nama Laode Wuna tersebut selalu disembunyikan oleh raja dalam sebuah guci karena ia malu dengan kondisi fisik yang dialami oleh anaknya itu. 15 tahun pun berlalu, Laode Wuna tumbuh menjadi seorang remaja. Maka mulailah ia menggoda para gadis yang ada dalam lingkungan istana. Ia pun menyampaikan niatnya kepada ayahnya untuk memiliki seorang kekasih. Namun raja tidak menghendaki niatan Laode Wuna tersebut. Bahkan ia melarang Laode Wuna untuk mendekati wanita karena menurutnya tidak mungkin Laode Wuna dapat menikahi seorang gadis dengan kondisi fisik setengah manusia dengan setengah ular. Sampai pada suatu hari, Om Puta Sangia memutuskan untuk mengasingkan Laode Wuna agar tidak dapat malu dari anak jadi-jadian itu. Raja kemudian mengasingkan Laode Wuna di Ugumora dengan bekal 44 biji telur dan 44 biji ketupat. Dan pada akhirnya di hari ke-40 ia diasingkan. Laode Wuna terbang ke langit dengan badan yang menyala sembari berkata bahwa saya telah terbang. Oke sahabat Dermawan Awan, demikianlah kisah tentang Laode Wuna. Sebagian besar masyarakat Muna dan Buton percaya bahwa Laode Wuna masih hidup sampai hari ini. Dan karena kesaktian yang dimilikinya, Laode Wuna dianggap sebagai sosok makhluk yang senantiasa melindungi Pulau Muna dan Buton dari berbagai macam ancaman dan mara bahaya. Namun begitulah mitos, entahlah benar atau tidak, biarlah akal yang mengolahnya. Oke, walau alam bisawab. Oke, sekian dari Dermawan Awan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.